Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya Nanda hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita kembali bertemu di channel ini di mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Adapun concern kita pada hari ini akan coba membuktikan besarnya tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian inverter DC to DC simetris. Untuk itu tetap simak video ini sampai dengan terakhir. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang perbedaan antara tegangan DC dan tegangan DC simetris. Juga sudah mengupas tentang macam-macam rangkaian inverter DC to DC simetris. Di mana secara garis besar, rangkaian ini dapat kita bentuk dengan menggunakan trafo CT atau tanpa menggunakan trafo CT. Nah, untuk rangkaian inverter DC to DC simetris, tanpa menggunakan trafo CT, kita dapat memanfaatkan IC jenis NE555 atau IC jenis penguat operasional seperti LM741. Nah, pada rangkaian ini yang kita gunakan adalah IC jenis NE555, di mana untuk tegangannya di sini tegangan masukan sebesar rentang 11 volt sampai dengan 18 volt DC. Hanya ada dua terminal di sini, yaitu satu yang bertegangan dan satu lagi bernilai 0 volt. Kemudian dari input nanti dari konfigurasi rangkaian seperti ini dihasilkan output sebesar plus 5 volt. Kemudian ini 0 volt dan min 5 volt. Ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa untuk rangkaian inverter DC to DC simetris tanpa menggunakan trafo CT, output yang dihasilkan akan terbagi, akan terbelah menjadi dua. Yang pertama satu siklus positif sebesar plus 5 volt, kemudian satu siklus negatif bernilai min 5 volt. Ya. Dengan kata lain tidak terjadi penguatan di situ. Ya. Jadi dari input ini nanti akan terbagi menjadi dua. Okay. Kemudian kita bandingkan dengan rangkaian inverter DC to DC simetris dengan menggunakan trafo CT. Di mana untuk input yang digunakan di sini kita lihat adalah sebesar plus 12 volt, kemudian masuk ke IC jenis SG3525, dan dari konfigurasi rangkaian seperti ini nanti dilanjutkan ke transformator jenis CT. Kemudian dari sini nanti baru dihasilkan satu siklus positif sebesar plus 3 volt, plus 30 volt. Kemudian satu siklus negatifnya bernilai min 30 volt dan ini adalah 0 volt. Ya. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan untuk rangkaian inverter DC to DC simetris dengan menggunakan trafo CT, selain outputnya, net output yang dihasilkan itu selain dikuatkan ya dari plus 12 volt nanti dihasilkan plus 30 volt. Selain dikuatkan, juga dikonversikan atau diubah menjadi tegangan DC simetris. Nah, karena rangkaian inverter DC to DC simetris dengan menggunakan trafo CT ini agak rumit, serta membutuhkan waktu yang lama untuk kita buatkan pada skemanya di aplikasi Proteus. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita hanya akan fokuskan ke rangkaian inverter DC to DC simetris tanpa menggunakan trafo CT. Kita langsung saja masuk ke aplikasi Proteus. Di mana di sini kita lihat ada dua jenis rangkaian inverter DC to DC simetris, di mana IC yang kita gunakan di sini adalah IC LM741, yaitu penguat operasional. Ada dua jenis, yang pertama inverter DC to DC simetris non-inverting. Jadi yang digunakan sebagai masukan adalah kaki non-inverting. Kita lihat dari sumber 12 volt di sini masuk ke kaki non-inverting. Kemudian yang kedua, rangkaian inverter DC to DC simetris inverting. Jadi yang digunakan sebagai kaki masukan adalah kaki inverting. Ya. Adapun jenis-jenis komponen yang kita gunakan di sini, yang pertama adalah baterai. Baterainya nanti diset sebesar 12 volt. Kemudian kapasitor, nilai kapasitor yang digunakan adalah sebesar 100 nanofarad. Kemudian untuk ininya IC yang digunakan di sini adalah penguat operasional, yaitu jenis LM741. Kemudian ada transistor NPN, transistor PNP, dan ada potentiometer. Kemudian terakhir kita menggunakan resistor. Untuk besarnya nilai resistor atau nilai tahanan bisa dilihat pada masing-masing description yang ada pada gambar rangkaiannya. Untuk membuktikan besarnya tegangan output yang dihasilkan oleh masing-masing rangkaian ini, kita akan coba mensimulasikan dari rangkaian yang pertama, yaitu dari rangkaian non-inverting terlebih dahulu. Nah, ini adalah output 1.
Kemudian ini adalah output 2 yang akan menghasilkan tegangan 0 volt. Kemudian ini input 3 yang akan menghasilkan tegangan negatif. Sekarang kita coba hubungkan ke DC voltmeter yang pertama pada kaki yang pertama. Kemudian DC voltmeter selanjutnya dihubungkan ke kaki yang kedua. Dan DC voltmeter yang ketiga dihubungkan ke kaki yang ketiga. Oke, kita simulasikan. Kita perhatikan besar tegangan yang dihasilkan. Masih running. Oke, kita perbesar ya. Nah, tegangan yang dihasilkan adalah yang pertama plus 6 volt. Ini siklus positif, kemudian 0 volt. Dan yang terakhir yaitu min 6 volt. Ini adalah siklus negatif. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan tadi dari tegangan plus tegangan input sebesar 12 volt nanti dibagi menjadi dua, satu siklus positif dan satu lagi siklus negatif. Itu menjadi tegangan DC simetris. Oke, selanjutnya kita coba ke rangkaian inverter DC to DC simetris dengan menggunakan kaki inverting. Ini adalah input 1. Kemudian ini input 2 yaitu tegangan 0 volt ya. Kemudian ini adalah input 3 yaitu untuk siklus negatif. Voltmeter yang pertama, voltmeter DC yang pertama kita hubungkan ke kaki 1. Voltmeter yang kedua kita hubungkan ke kaki 2. Dan juga voltmeter yang ketiga kita hubungkan ke kaki 3. Oke, kita perhatikan besar tegangan output yang dihasilkan. Sama halnya dengan rangkaian non-inverting. Pada rangkaian invertingnya juga dihasilkan tegangan sebesar plus 6 volt, kemudian 0 volt, dan negatif 6 volt. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa dari tegangan input tadi sebesar 12 volt dikonversikan menjadi tegangan DC simetris. Oke, itulah sedikit pembahasan tentang rangkaian inverter DC to DC simetris. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada yang kurang dan ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan langsung tulis di komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga telah meluangkan kuota untuk menyimak video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.